Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak kelas 9? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pewarisan sifat. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang pewarisan sifat, kalau sekarang kita akan mempelajari pewarisan sifat lagi, namun ke materi yang agak lebih selanjutnya. Nah, perlu Ustazah review, kemarin kita belajar tentang pewarisan sifat. Contohnya di sini ada seorang ayah dan seorang anak laki-laki. Nah, dari kedua gambar ini ternyata anak laki-laki ini mempunyai kemiripan sifat dengan ayahnya. Contohnya misalkan bentuk alisnya sama. Kemudian bentuk bibirnya juga sama, misalkan. Terus bentuk telinganya, warna kulitnya, dan warna rambut serta bentuk rambut. Nah, dari ayah dan anak ini berarti mereka mempunyai kemiripan sifat. Nah, kemiripan sifat ini biasanya dinamakan dengan pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat berarti adalah sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa materi yang ada di pewarisan sifat. Contohnya yaitu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Di sini ada juga selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu persilangan monohibrid. Dan yang pastinya adalah contoh soal bagaimana penerapan dari persilangan monohibrid itu. Yang pertama yaitu istilah-istilah. Nah, beberapa istilah sebelum kita ke persilangan monohibrid, maka perlu kita pelajari yaitu istilah-istilahnya. Yang pertama yaitu sifat dominan. Pekan lalu kita sudah tahu ya namanya sifat dominan. Lawannya sifat dominan adalah sifat resesif. Sifat dominan ini yaitu gen dari keturunan atau dari induk kita yang menang, dari gen yang menang atau dapat menutupi sifat yang kalah. Nah, biasanya gen yang menang ini atau sifat dominan ini yang diwariskan ke keturunan selanjutnya. Lawannya dominan yaitu sifat resesif. Nah, sifat resesif ini adalah gen yang kalah, yang tertutup atau gen yang tidak akan muncul pada keturunan berikutnya. Itu namanya sifat resesif. Yang kedua yaitu fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat atau karakter yang dapat dilihat. Nah, contohnya di sini adalah bentuk rambut, bentuk alis, warna kulit, terus kemudian bentuk warna rambut, kemudian bentuk kuku dan lain sebagainya. Jadi sesuatu sifat atau karakter yang bisa dilihat pada keturunannya itu namanya adalah fenotip. Nah, lawannya fenotip ada istilah dengan genotip. Genotip ini tidak akan pernah terlihat karena genotip ini hanya disimbolkan dengan huruf saja atau kode genetiknya. Apa istilah selanjutnya yaitu ada namanya ketika kita sudah masuk di persilangan namanya parental. Parental itu apa? Parental itu adalah induknya. Parent atau induk. Kemudian ada istilah lagi namanya filial. Filial itu adalah keturunan. Nah, ada istilah lagi yaitu homogen atau di sini homogen itu adalah gen yang sama. Jadi gen yang sama biasanya disimbolkan dengan karakter atau huruf yang sama. Contohnya di sini adalah huruf M kapital dengan M kapital berarti dia mempunyai karakter yang sama. Dan yang satunya contohnya lagi yaitu M kecil dan M kecil. Yang kedua lawannya homogen yaitu heterozigot. Nah, heterozigot sesuai dengan namanya hetero berarti dia beragam. Kalau heterozigot itu adalah gen yang berbeda yang disimbolkan dengan karakter huruf yang berbeda. Contohnya di sini adalah huruf M kapital dengan M kecil atau A besar dengan A kecil. Kita sebut besar sama kecil saja lebih mudah.
Nah, istilah-istilah parental, filial, homogen, heterozigot ini akan kita sering temui ketika kita mencoba menyilangkan salah satu tanaman. Nah, kalau persilangan sendiri kan kita tahu fungsinya sebagai penambah varietas atau penambah macam-macam dari tanaman itu sendiri. Nah, ini karena istilah-istilah ini akan sering kita temui, makanya harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentang persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Nah, sesuai dengan namanya, biasanya penerapan pewarisan sifat itu pada persilangan. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah persilangan monohibrid. Sesuai dengan namanya nih, persilangan monohibrid. Mono itu artinya satu, sedangkan monohibrid berarti satu sifat beda. Jadi hanya punya satu saja sifat yang beda atau satu sifat saja yang disilangkan. Contohnya yaitu di sini mangga manis disilangkan dengan mangga masam. Bisa dilihat yang Ustadzah tulis dengan warna yang berbeda yaitu manis dan masam. Manis dan masam di sini merupakan satu sifat atau karakter saja yang akan kita silangkan. Jadi karakternya berdasarkan rasanya. Jadi mangga manis dan mangga masam kita silangkan hanya satu sifat saja. Oke. Nah, selanjutnya penerapan persilangan monohibrid. Contohnya seperti ini ya. Buah mangga rasanya manis disilangkan dengan mangga rasa masam. Rasa manis dominan terhadap rasa masam. Jika F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, dari 500 tersebut kemungkinan tanaman yang rasanya masam sebanyak. Jadi di sini ada satu buah tanaman tapi dua jenis ya. Pertama yaitu tanaman mangga manis, kemudian disilangkan dengan mangga
Nah, di sini kita sudah punya F1, M besar, M kecil 100% untuk genotipnya dan fenotipnya manis. Yang diminta di soal ini adalah jika F1-nya disilangkan sesamanya, maka F1 kita silangkan dengan F1. Nah, kita coba di sini ya. F1 disilangkan dengan F1. Tadi F1-nya adalah M besar, M kecil. Disilangkan pula dengan M besar, M kecil. Ini berarti parental atau induk kedua. Ini induk keduanya, yaitu manis dan manis. Nah, M besar, M kecil ini berarti dia sifatnya adalah heterozigot. Apa itu heterozigot? Heterozigot itu adalah antara dominan dan resesif ini namanya heterozigot. Sedangkan kalau misalkan sama M besar dan M besar, maka dia sifatnya adalah homozigot. Atau M kecil dan M kecil, maka sifatnya juga homozigot. Nah, kita sudah punya parental atau induk yang kedua, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu menentukan gamet. Sama ketika waktu persilangan pertama tadi, kita cukup menuliskan M besar, M kecil dari sini. Kemudian kita tuliskan lagi M besar, M kecil. Sudah ketemu gamet yang kedua. Kalau sudah ketemu gamet yang kedua, maka tinggal mencari F2 atau keturunan kedua. Bisa menggunakan papan catur. Misalkan yang ini kita taruh di sini, M besar, M kecil. Begitu pula yang satunya, M besar, M kecil. Kemudian kita silangkan M besar dan M besar, hasilnya M besar, M besar. Ini M besar, M kecil. Kemudian yang ini dikalikan ini, M besar, M kecil juga. Ini dikalikan ini, M kecil, M kecil. Nah, kita sudah punya genotipnya. Genotip itu tadi yang simbolnya saja, berarti M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 1 banding 2 banding 1. Yang kedua yaitu fenotip. Fenotip itu sifat yang terlihat. Kalau kita lihat di sini M besar tadi adalah punyanya manis. Kemudian ini juga manis, manis, dan masam. Jadi kita hanya punya dua sifat fenotip, yaitu manis dan masam. Yang manis ada 3. Kemudian yang masam ada 1. Kita buat prosentase berarti 3 banding jumlah seluruhnya 4 dikalikan 100% sama dengan 75% untuk manis. Sedangkan untuk masam 1 banding 4 kali 100% sama dengan 25% untuk si masam. Dari pertanyaan ini 500 tersebut kemungkinan tanaman yang rasanya masam. Rasanya masam berarti yang 25. Berarti dari 500 maka yang masam 1/4 kali 500 berarti yang masam adalah 125 tanaman. Ini tanaman yang masam.